yang paling dominan ya dua orang itu, Pak Ganjar dan Pak Erick Thohir. Nah, arahnya kalau dibaca saya kira ini simbol atau kode mempersilahkan paling tidak, merestui tanda petik Pak GP dan Pak ET silakan untuk maju, satu itu. Yang kedua juga ini tidak menentang atau paling tidak ada kata dulu mengatakan dengan sembrono, justru menyambut keinginan PAN ini. Dan kita tahu PAN sudah sering menyebut dua nama ini. Paling tidak secara tidak langsung kodenya ada juga merestui apa yang diinginkan oleh PAN. Dan kita tahu Anissa, PAN sejak awal sudah menimang-nimang dua nama ini. Pak Zulkifli Hasan kerap menyebut nama ini, Pak Ganjar dan sebagai capres, kemudian Pak Erick Thohir sebagai cawapres. Dalam rakernasnya menyebut nama Pak Ganjar. P3 dalam rapimnasnya memutuskan nama Pak Ganjar. Itu kan normal. Kan koalisi itu equal, sama-sama. Satu punya capres, yang lain juga punya capres. Kalau kemudian masing-masing capres disamakan, tidak bisa sama, ya selesai. Kalau bisa sama, ya ayo bareng-bareng, kan seperti itu. Dan tentu kita semua bisa melihat bagaimana kekompakan Ibu Ketua Umum, Bu Mega dan Pak Jokowi pada saat pengumuman penugasan kepada Mas Ganjar Pranowo pada tanggal 21 April yang lalu. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Zulkifli Hasan, setidak-tidaknya PAN dan PDI Perjuangan itu sudah ada kesepahaman. Mudah-mudahan nanti akan meningkat menjadi kesepakatan. Tentu PDI Perjuangan membuka diri untuk mendengar seluruh aspirasi yang ada dari kawan-kawan partai-partai politik dalam rangka kita membangun kerjasama partai politik untuk mendukung dan mengusung nanti Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, termasuk siapa calon wakil presiden yang akan diputuskan. Dan begitu banyak dukungan, menurut saya itu jauh lebih bagus. Dan tadi bicaranya cukup panjang, tidak hanya sekedar soal pilpres ataupun aliansi psikologi strategis. Dan menurut saya itu bagus. Sehingga ke depan politik Indonesia tidak hanya pragmatis, tapi bisa menyiapkan apa yang bisa kita peroleh untuk kemaslahatan bangsa yang ada. Itu dari sampaikan itu. Bagaimana pemerintah juga bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan ya seperti kamu bilang tadi, bagaimana pemerintah kita selalu berbicara. Menguat tanda-tanda PAN akan berdansa dengan PDIP, usung Ganjar di Pilpres 2024. PAN merapat ke PDIP, yakni satu-satunya partai yang sebenarnya bisa mengusung capres tanpa koalisi, lantaran punya suara melebihi ambang batas pencapresan. Seolah PDIP dan PAN siap berdansa pada Pesta Demokrasi 2024. Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan beserta rombongan menyambangi markas Banteng Moncong Putih di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Para elit PDIP menyambut rombongan elit PAN termasuk Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarnoputri. Zulhas sapaan Zulkifli Hasan menyebut sebenarnya sudah sering bertemu orang-orang PDIP sejak didapuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Perdagangan selama setahun terakhir. Tentu sesama partai koalisi, kami sering bertemu, hubungan kami erat dan panjang sejak awal reformasi, tutur Zulhas. Dia mengungkapkan kedekatannya dengan Megawati dan putrinya yang juga politikus pimpinan DPR yakni Puan Maharani. Namun momen kali ini spesial. Ini adalah kali pertama pertemuan antar partai yang membahas tentang Pilpres 2024. Kami akan melakukan pertemuan-pertemuan lanjutan karena Mbak Mega sudah membuat tim. Ada 2 tim di sini. Satu Mbak Puan, satu lagi Pak Basaroh, kata Zulhas. Sebagaimana diketahui, PAN selama ini bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama Partai Golkar dan juga P3. Kini PAN malah melangkah ke PDIP yang sudah punya bakal capres yakni Ganjar Pranowo. PDIP telah berbicara dengan PAN soal pemilu 2024. Namun demikian, PAN belum mau memberi kepastian apakah Partai Matahari Putih itu mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres atau tidak. Ini pertemuan pertama kami yang penuh persaudaraan, persahabatan, saling mengerti. Tapi ini pertemuan pertama, ujar Zulkifli Hasan. Zulhas mengatakan PAN akan membahas lagi hasil pertemuan dengan PDIP ini secara internal. Mbak Mega sudah ada tim juga. Setelah kami rapat, tentu akan berkomunikasi dengan tim yang dibentuk oleh PDI Perjuangan. Ada dipimpin oleh Bu Puan, ujarnya.
Saat hendak meninggalkan kandang banteng, Zulkifli Hasan memberikan pernyataan soal koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama Golkar dan P3. Dia tak memungkiri meski masih berada di KIB namun PAN sudah dimabuk asmara politik dengan PDIP. Saya kasih tahu KIB akan bertemu PDI Perjuangan. Dan bagaimana keadaan KIB sekarang? Masih, walaupun dua masih sama, yang satunya mimpinya sudah PDIP Perjuangan, kata Zulkifli Hasan alias Zulhas. Zulhas mengatakan bahwa saat ini belum ada pembicaraan final. Kendati demikian, menurut Zulhas sudah ada parpol KIB yang mimpinya berbeda. Ini belum final, walaupun istilahnya juga itu KIB koalisi tapi mimpinya mulai agak berbeda-beda. Tapi masih lengkapnya. Megawati bicara tentang dansa. Ketum PDIP yakni Megawati Soekarno Putri mengatakan prinsip politik partainya dengan PAN sudah sangat sama. Namun Megawati belum menjelaskan detail apakah kesamaan prinsip itu berarti PAN ikut mengusung bakal capres PDIP yakni Ganjar di Pilpres 2024 atau tidak. Bertamunya ini baru satu kali, meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip-prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat-sangat sama, kata Megawati. Pertemuan lanjutan akan digelar pada momen susulan. PDIP akan balas mengunjungi PAN. Megawati mengatakan PDIP terbuka terhadap partai-partai lain. Namun untuk saat ini pihaknya melihat dari kejauhan situasi politik yang berkembang. Kalau ditanya apakah partai-partai mau juga datang ke PDIP, ya kami terbuka saja. Kami mana sih menutup diri? Ya tapi kami pada waktu sekarang ini kami melihat dari kejauhan, kata Megawati. Megawati lantas mengibaratkan berpolitik layaknya berdansa. Menurutnya, politikus harus bisa melihat cara berdansa yang enak, yakni dengan cara mengamati suasana politik. Dari pengamatan Megawati, ternyata sudah banyak partai yang membuat perkumpulan. Salah satunya PAN yang tergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama Golkar dan P3. Megawati mengatakan perkumpulan itu tidak bisa dipaksakan.